Balik lagi sama Igor Febriansah. Tadi sudah sampai Ya, Istara FM. 4 tahun di Istara, apa 5 tahun? 4 tahun, 2009 sampai 2013. Itu banyak pelajaran banget, Mas. Jadi Istara itu benar-benar memberikan pelajaran yang sangat berharga, mulai bukan cuma sebagai penyiar ya, MD, terus scriptwriter, produser, itu banyak banget memberikan pelajaran gitu loh. Interview artis. Jadi networking itu membuka. Tadinya kan gue ya cuman dengerin di luar ya, dengerinnya dari luar gitu, tapi nggak punya networking gitu loh. Nah pada saat gue masuk sekarang gue network, jadi pertemanan tuh benar-benar terbuka gitu loh. Tadinya gue bisa cuman dengerin penyiar-penyiar idola itu dari radio, jadi bisa tandem bareng siaran. Oh itu berkah banget. Lifestyle lu juga berubah. Lifestyle-nya juga berubah. Tadinya nongkrong di ini kafe mahal ya gitu-gitulah gitu. Lifestyle-nya juga berubah gitu. Ya, ya. Konser juga sering banget ya zaman itu ya, Gor ya. Konser. Gua bisa dibilang cukup ini ya, dapat akses yang mudah saat masuk di Istara tuh, karena gue dapat all access kan, biasanya kan kru bilangnya. Kru, gue bisa interview, masuk sana, masuk sini gitu loh. Yang tadinya gue nggak kan, kalau jadi orang biasa nggak akan bisa dapat akses seperti itu. Betul. Tuh. Mantap. Radio zaman itu emang luar biasa sih ya. Lu masih merasakan keemasannya radio ya waktu itu ya, Gor ya. Masih banget. Jadi gue masuk Surabaya itu kan tahun 2002 sebenarnya, Mas. 2002 itu di JFM kan belum ada. Ya. Gue dengerinnya kalau nggak IBS ya Istara. Istara. Tapi emang jenuh ya dengerin. Ya oke lah, mereka lagi sama-sama inilah gitu, sama-sama ini. Tapi gue dengerin, kok ya biasa-biasa. Ketika masuk di JFM, ini salah satu yang gue ingat saat itu. Jadi topik obrolan itu kan biasanya cuma ada di jam-jam prime time. Iya. Ya kan? Iya. Jam-jam penyiarnya tandem 2 kan. Pagi, sedangkan sore di JFM, gitu. penyiar reguler kan ada topiknya gitu loh. Jadi request pun ada topiknya. Gue pikir gila nih bikin. Jadi kayak misalkan dengerin Indonesia Request gitu loh. Ada topik gitu loh. Ada jadi, aja ya. Tim kreatifnya gila nih. Nah, di situ soalnya penyiar baru kayak Yohanes, kayak yang lain-lain ya, itu Dio yang dari apa namanya, itu pengen ikutan bikin topik walaupun bukan prime time. bukan ID-nya ya, bukan program director-nya. Itu urusan masing-masing. Lu bayar kalau di JFM dulu ceritanya ya, Gor ya. Itu satu program dikasih cuma waktu meeting pertama kali di JFM. Bayangin lo, pertama kali di JFM. Jadi oke, kita meeting ya. Kita mau bikin program nanti jam segini sampai jam segini. Nanti cerita nama programnya ini. Sudah. Gitu aja, nggak ada apa-apanya. Lu pikir ada apa namanya, deskripsi program, segmentasi atau nggak ada. Zaman itu. Jan di sini ya. Oke. Hilman di sini ya. Oke. Jule di sini ya. Oke. Udah gitu doang. Mikir sendiri tuh semua orang-orang. Mikir sendiri. Semua orang-orang mikir sendiri. Makanya begitu. Iya, makanya begitu kami keluar, itu out of the box, nggak kepikiran oleh radio lain. Karena yang mikir semua orang. Gitu. Zaman itu. Hancur sih, cuman hancurnya tuh ngetop gitu, viral. Iya, benar-benar keluar dari aturan pakem yang selama ini kita dengar. Terus terang jenuh ya tahun 2002 tuh. Radio gini-gini aja radio gitu loh. Maksudnya ya gitu aja siklusnya gitu. Masuk di JFM, gila topiknya dibikin per jam gitu loh. Per jam ada topiknya gitu. Ini meres otaknya gimana coba gitu. Dan lu tahu di acara requestnya di JFM tuh Hilman ya, DJ puterin dong itu 1000 itu pasti sehari. Yang SMS nomornya beda. Bayangin. Zaman itu, Gor. Gila, Gor. Gue juga pernah dengar, ya tembus sampai ribuan katanya. Tapi emang gila, emang saat itu emang gak ada pilihan anak sih kita. Sekolah. Gue udah kuliah sih, Chan. Gue udah kuliah. Kalau gak mampir ke DJFM itu kayaknya, gue ngeliat dari kaca aja gue ngeliat udah senang banget.
Iya, zaman itu karena nggak ada pilihan, YouTube belum ada, orang-orang belum bisa nonton yang lain ya. Dan Jadi gue radio. dekat sama teman-teman penyiar itu emang karena gue sering main ke sana gitu, sering main ke sana. Ya salah satunya Jule lah yang jadi teman dekat ya saat itu. Karena nggak cuma sebagai pendengar dan penyiar, saat itu gue jalan bareng gitu, Pak. Jalan bareng makan bareng gitu. Nah jadi semacam kayak mau membuka jalan saat itu. Nih mungkin suatu saat gue bakal masuk ke jalan itu juga gitu, ke jalan mereka gitu. Dan meskipun waktunya nggak lama ya. Berasa tersesat nggak lu masuk radio? Gimana kita? Berasa tersesat nggak masuk radio? Nggak tersesat. Nggak. Gue nggak pernah nyesel. Sampai sekarang pun gue nggak pernah nyesel. Itu pelajaran yang sangat penting. Pelajaran mungkin dalam catatan sejarah gue nanti ada sebuah catatan kecil gitu dari 2007 sampai tahun 2015 gue ketemu dengan orang-orang ini, bahagia banget, Chan. Bahagia banget. Salah satunya dekat sama lu anugerah juga sih, sama Tony juga gue jadi teman dekat gitu. Dan lu rasakan sampai sekarang nyandu kan siaran kan? Nyandu banget. Iya. Makanya gue lampiasin nih kayak gini-gini gitu. Chandra bikin Chandra Mata, gue langsung gue nggak gengsi buat ngechat duluan buat ayo dong aku invite, enggak gengsi. Dan terus kebetulan gue nggak tahu harus podcast sama siapa, gue masih belum kepikiran. Dan lu untung banget Igor, gue bilang ngajakin gue podcast nih, gue lagi suntuk sebenarnya Gor. Tadi gue kemarin kemarin ya lu chat ya ke gue, hari apa ya lu chat ke gue ya? Jumat ya. Ya kemarin lu chat ke gue dan gue lagi, aduh gue mau ngobrol sama siapa ya, siapa gitu. Dan begitu lu chat gue di WhatsApp, wah gue bilang ini mantap ini, kita bakal ngobrol nih. Udah gue semangat banget tuh dari pagi, makanya gue sebelum jam 1 tadi gue udah prepare itu. Gitu. Oke. Tony juga kapan kan ini Tony nelfon lo. Oh enggak, jadi apa sih istilahnya? Bukan ini. Apa sih? Ya pokoknya supply penyiar lah gitu loh. Ngobrol-ngobrol di ini ya, di program gua. Gua malah mikirnya gini, Chan. Oke, katanya. Jadi gua harus setor taping. Gua pikir store taping gitu loh ke Tony. Jadi store taping. Store taping, gua bilang. Live dia bilang gitu. Iya. Dia telepon kan? Lu katanya. Iya. Ditelepon topik apa sama dia? Nah, topiknya itu awal-awal Tony yang nentuin. Awal-awal dia maunya ini sih yang comfort aja sama gua. Kalau awal-awal tuh Tony pengennya bahas masalah keluarga aja gitu loh. Lu gimana sih caranya memanage ekonomi keluarga? Lu gimana sih caranya anak lu mau masuk sekolah, itu aja. Tapi lama-kelamaan dia percayakan sama kontributor namanya, kontributor penyiarnya itu. Ya gue setting sendiri, gue maunya apa gitu loh. Lagi gue bahas COVID misalkan, lagi happening awal-awal COVID aja tuh katanya di lingkungan gue nih banyak yang nggak percaya COVID masalahnya, oke diangkat lah. Dan ini easy going banget, oke aja, nggak pernah nolak topik apa, nggak pernah nolak. Iya, itu buat keperluan radionya dia ya, RHFM ya kalau nggak salah ya. Di Sulawesi Tengah, Palu. Betul. Gue belum ngobrol nih sama dia di podcast juga. Seminggu sekali, setiap hari Rabu. Tadinya gue minta hari Senin, karena Senin sudah ada penyiar lain, ya gue diplot di hari Rabu. Gitu. Oke, jadi siaran nama Tony setiap hari Rabu via telepon. Setiap hari Rabu. Keren. Dan mereka ini adalah gila. Dulu mereka ini adalah gue dengerin Tony, dengerin John Chandra, Anthrax itu. Ngerusak otak anak muda itu. Iya, top 5. Ngerusak otak anak muda. Gue bikin top 5 saat itu. Top 5 announcer Surabaya saat itu. Gila, gue pikir siapa nomor 1? Nomor 1 Tom Tam. Nomor 2 tuh Johnny Chandra. Nomor 3 tuh Yohanes. Baru nomor 4 Jule. Aduh, penyiar zaman itu siaran zaman itu emang nikmat, Gor. Soalnya di zaman 2003 ya kita mulai di JFM itu ya. Itu wow. Kita cuman ngomong
kayaknya pizza enak nih siang-siang ya kan, nungguin apa namanya sambil duduk-duduk di AC gitu. Dateng pizza nggak pakai lama. Itu bayangin lu, Datang, dateng. datang. Nggak tahu dari siapa yang ngirim gitu, nggak tahu. Bahkan kalau di daerah itu hasil Sebegitunya. kebun, bayangin hasil kebun. Jadi kalau mereka lagi panen, hasil kebunnya datang ke radio, Gor. Gue kan juga pernah di Banjarmasin kan. Gue dengar Ya, ya. cerita teman-teman yang segmentasinya benar-benar C ya, yang ke arah pedesaan gitu. Itu Iya, kalau iya. mereka panen, Gor, penuh Hmm. radio itu Hmm. penuh sama hasil kebun, Hmm. bayangin. Hmm. Jangan disangka ya, meskipun apa segmentasi C atau D plus seperti itu, tapi mereka duitnya gila-gilaan ya, Chan ya. Duitnya gila-gilaan Duitnya. dan loyalitasnya luar biasa. Enggak Hmm. ngelawan, yang AA yang gaya-gaya mah lewat sama mereka. Mereka Itu atau istilah iya, bela-belain. iya, gue di daerah atau di Sumeneb juga jangan sangka mereka mungkin nggak ngerti lagu-lagu top 40, tapi duit mereka tuh gila, Iya, em-eman duitnya. iya, setuju. Makanya kalau di tempat hiburan juga di tempat hiburan yang katro-katro tuh, iya kan? Itu Hmm. kalau kalau Hmm. dibandingin sama yang apa namanya? Yang eh yang tempat elit-elit, lu bayar bill Hmm. 10 juta aja udah ngomel-ngomel kadang-kadang. Kalau yang katro-katro tuh, bayar billnya sekali bayar bill 70 juta mereka ketawa ke TV aja. Itu yang terjadi di tempat hiburan Indonesia. Makanya gue bilang iya memang tapi selera ya. Selera mereka memang memang yang gitu. Terus mau gimana? Tapi duitnya banyak. Jadi orang kaya itu Banyak. belum tentu seleranya apa namanya bisa diatur. Mereka nggak mau diatur loh. Seleranya, iya. Nah, seleranya mungkin ya segitu gitu, tapi duitnya kadang gini lagi Chan, apa ngobrolin masalah ini, kadang kan ada apa sih istilahnya tuh searah ya antara, lu pernah nggak lihat misalkan orang mobilnya mewah gitu loh, mobilnya mewah, dia mungkin naik mobil Eropa, naik HRV, naik CRV, tapi dia tidak searah dengan apa sih kelakuannya, buang sampah sembarangan gitu, padahal mobilnya mobil mewah gitu. Kadang kan juga kita nemuin hal yang seperti itu gitu. Mobilnya Iya. keren gitu, tapi kadang-kadang nggak ini gitu. Buang sampah sembarangan. Ya, itu tadi mungkin lingkungan tidak mengajarkan dia seperti itu, tapi memang orang Betul, kaya, lingkungan ya kan? lingkungan tidak mengajarkan. Jadi dia nggak tahu cara apa namanya adatnya lah, adatnya yang rada. Kadang-kadang gue pernah lihat di pasar Keputaran tuh ada yang pakai Mini Cooper, tapi dia diisi sayur tuh belakangnya penuh. Iya. Mobil Isi mahal, Jack sayur. loh, isi sayur penuh. Bukan kalau lu beli seplastik mah nggak apa-apa. Penuh. Betul, betul lah istilahnya ya. Oke, Igor. Tadi seru tuh. Udah sampai Istara Nah selesai ya, di 2000 berapa? 2013. Ber 2000. 13. Terus lu 2013. pindah Nah, radio. 2013 tuh gua udah umur 30. Umur 30, Chan. Udah umur 30 gua saat itu. Jadi ke apa? Prosesnya masih secara kan masih umur 24, 25, 27 masih semangat-semangat kan. Umur 30 gua harus mikir jangka panjang gitu loh. Jangka panjang. Gua nggak bisa nih gini-gini terus siaran malam lah, pulang jam 2, pulang jam 4 subuh baru pulang. Gue harus punya income yang aman, gue harus punya pensiunan gitu, minimal gue ada tabungan lah gitu. Gue harus kerja yang benar-benar punya jangka panjang. Akhirnya satu-satunya pekerjaan yang menerima dari segala jurusan fakultas ya, gue kan ekonomi gitu loh, kan hanya bank kan yang bisa kayak gitu. Beda kalau dokter kan ya lu harus sekolah dokter dulu gitu. Tapi kalau bank lulusan arsitek, lulusan ekonomi, lulusan hukum terima aja kan. Ya gue apply tuh ke bank, panggilan, gue cari yang cocok yang mana, ya gue keterima gitu di salah satu bank daerah lah, BUMD di Surabaya.
gue keterima. Akhirnya gue bilang tuh ke Hendra, Mas, gue harus cabut nih karena gue keterima di bank. Dan gue ini bakal gue buka nih, ini cukup seru juga. Gue kan kalau masuk ke bank itu kan ini ya ada tes lah, sudah serangkaian tes gitu ya, serangkaian tes. Dan tesnya itu di siang, jam 10, jam 11. Sedangkan gue kan ngantor kan di Istara kan. Di Istara gue ngantor jam 9, 9 to 5 kan. Nah, gue curi-curi waktu lah gitu. Siaran gue tinggalin. Gue masih ingat waktu itu yang gantiin Uli saat itu. Kayak digantiin Uli saat itu. Terus Hendra zaman BBM saat itu. Hendra nggak BBM gue. Lu di mana katanya? Kok siarannya ditinggal nih, berapa hari ditinggal lagi. Hampir seminggu ditinggal. Lu tes tuh iya, di bank. Iya, lagi tes apa lagi tuh, tes IQ lah, tes kesehatan, tes apa gitu. Iya Mas, lagi nggak enak badan katanya. Ya ini dong katanya, jangan lama-lama katanya. Ini soalnya yang gantiin juga terbatas orangnya. Sampai akhirnya gue harus jujur membuka sebenarnya apa yang sedang ya gue kerjain ini. Kayaknya Hendra, gue masih ingat Hendra ngomong kayak gini saat itu. Gue nggak ikhlas, nggak ridho kalau lu keluar dari sini mau pindah ke radio lain. Gue masih ingat Hendra ngomong kayak gitu. Ada Iwan saksinya. Gue nggak ikhlas, gue nggak ridho kalau lu pindah mau keluar dari Istara hanya untuk pindah ke radio lain. Tapi kalau lu mau kerja selain radio, nggak apa-apa. Mungkin itu jalan hidup lo gitu ya, seperti itu. Akhirnya enggak Mas, gue pegang omongan gue nggak bakal berkhianat, gue mau keluar dari sini baik-baik, seperti itu. Oke. Akhirnya gue keluar, resign 2013 setelah ulang tahun Istara, September 2013. Dan gue nggak langsung siaran kan, nggak langsung siaran di JJ itu baru 2014, setahun setelahnya. Oh, jadi benar-benar resign, nggak siaran, terus nggak ngantor juga ya, benar-benar resign lah. Resign di sana. Mas Hendra tuh masih sempat nawarin siarannya tetap deh gitu loh, Sabtu Minggu aja gitu loh, MD-nya nggak apa-apa deh dilepas. Gue takut nggak komit Mas katanya, soalnya kan gue belum tahu nih ritmenya kerja di bank seperti apa gitu, takutnya ntar malah gue keteteran juga, nggak komitmen. Gampang deh kalau misalkan ntar gue udah tahu ritmenya kerja di bank, Sabtu Minggu gue masih mau kok siaran weekly lah gitu loh, mau acara rock, mau acara asalkan jangan asal Korea ya, gue ngerti Korea soalnya. Itu rasanya Yohanes ya. Udah gitu gue siaran hampir setahun, gue nggak siaran. Setahun nggak siaran. Akhirnya ini tawaran dari JJ. Bukan tawaran sih, gue lagi suka, lagi dekat sama PD-nya saat itu. Ada Dani Chung namanya. Dani Chung lagi dekat. Bisa nggak Chung, dia siaran lagi. Kalau lu mau boleh katanya. Mau di program apa katanya. Program malam aja deh katanya, jam 9 ke atas. Ya. Gue udah pulang tuh dari kantor jam segitu. Udah dikasih di program malam, jam 9 sampai jam 11.